wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mita, mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dari LPTK Universitas Syahkuala. Di sini saya melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Jaya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Ibu semuanya. Dan coba ketua kelas pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Kemudian para tunabilah apa rasanya? Izin. Ya, baik. Semoga untuk pertemuan selanjutnya mereka bisa berhadir ya. Kemudian Ibu mau mengingatkan nih, siapa yang nggak pakai dasi hari ini? Ada? Oh, mantap sekali hari ini semuanya pakai dasi. Nah, sekarang karena kita belajar PPKN, semua yang tidak berhubungan dengan PPKN silahkan disimpan di laci. Jadi yang boleh ada di atas meja hanya buku PPKN atau yang berkaitan dengan materi kita belajar hari ini. Ya semuanya? Oke, kita hari ini akan melakukan ice breaking. Nah, coba berdiri dulu semuanya. Ini cara mainnya itu, kalau Ibu tunjuk ke sini berarti barisan yang cowok yang tunjuk tangan. Kalau Ibu tunjuk sini berarti barisan ini yang tunjuk tangan. Kalau Ibu tunjuk barisan ini, yang barisan ini tunjuk tangan, dan yang terakhir kalau Ibu tunjuk ke ini berarti barisan yang ujung yang tunjuk tangan. Itu ya, yang tepuk tangan. Jadi siapa yang tunjuk itu yang tepuk tangan. Coba kita tes ya sekali aja. Ini Ibu lihat mana kelompok yang paling kompak. Oke? Bisa kita lihat? Bisa. Dah. 1, 2, 3. Ini. Nah, nggak kompak berarti. Kita ulang sekali lagi, harus kompak. Ini berarti fokus apa enggaknya kita. Jadi sebelum belajar PPKN biar lebih fokus kita main seperti ini dulu. Ya, coba Ibu mulai. Ini harus kuat juga tangannya. Walaupun yang ujung sedikit, tetap harus besar juga suara tangannya ya. Ini Ibu ulang ya. Nah, yang ujung. Kan ujung masih. Sekali lagi nih ya, Ibu ulang. Sekali lagi. Dah, 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan dulu. Dah, jadi kita udah silakan duduk semuanya. Nah, jadi kita belajar hari ini tentang partisipasi politik. Dah, kemarin kita semuanya ada itu pemilihan ketua OSIS kan? Ya. Nah, pemilihan OSIS ini termasuk politik apa enggak? Masuk. Masuk. Kenapa? Kenapa kira-kira? Pemilunya, ada pemilunya, kemudian kalian mengikuti pemilihan OSIS, semuanya ikut terlibat kan? Nah,
bentuk partisipasi politik di lingkungan sekolah. Nah, pemilihan ketua kelas ada dipilih apa ditunjuk? Dipilih. Siapa yang memilih? Anggota kelas. Nah, itu juga termasuk partisipasi politik di lingkungan sekolah. Nah, jadi materi kita hari ini itu terkait dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, bentar ya. Nah, ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menganalisis, membuat laporan dan menyajikan hasil partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penilaiannya itu akan Ibu ambil dalam proses pembelajaran kita. Jadi penilaian keterampilan, pengetahuan dan spiritual itu Ibu ambil dalam proses belajar mengajar ini. Seperti itu ya. Nah, pada perhatikan baik-baik, nanti ada sesi bertanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan simpan dulu, setelah itu baru ditanyakan ya. Ya, ini coba perhatikan videonya, dengar baik-baik. Yang poin satu ini emang gak ada mata pelajaran yang di bangku sekolah dasar menengah sampai atas. Tapi disadari atau enggak, kebetulan inilah yang kita pakai bahkan dari sejak kita membuka mata. Ya, bayi menangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau. Itu juga ngerayu orang tua untuk kasih uang jajan lebih. Atau sampai dewasa nanti ketika berusaha jadi calon presiden yang bakal perintah satu negara, semua dipelajari di sini di ilmu tentang bagaimana orang dapetin kekuasaan, tentang gimana sebuah negara akan jutaan orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa sehat. Siapkan 1000 topik untuk belajar ilmu politik. Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato ya, atau ngajarin cara bagi-bagi kaos untuk kampanye, kira-kira dia bisa disingkirkan situ. Ilmu politik beda sama itu. Misalnya politik ada berbeda. Cara buatnya kita tahu nggak paham sama fenomena politik itu sendiri. Sebuah fenomena tentang gimana orang-orang berlomba dengan kompetisi buat meraih dan bertahan hidup di pasar. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang digunakan oleh para ahli untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Jadi dalam hal ini, mereka itu hubungan ilmu politik itu mempelajari hubungan antara masyarakat, society dengan pemerintah. Bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, kemudian memilih pejabat publik yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan. Itulah ruang lingkup. Untuk penggunaan ilmu ini, kita mesti mundur jauh ribuan tahun yang lalu. Era Yunani kuno. Pemikir kayak Socrates, Plato, dan Aristoteles dari awal mulai ilmu. Tanya tentang mana yang baik, tapi buruk dan bosan kita apa kita bisa tahu diri sendiri, atau perlu ada sekumpulan orang bijak yang membuat solusi. Mereka berteori kemudian dari tahu jawabannya dengan kumpulin data-data dari seluruh penjuru Yunani saat ini. Hingga kemudian muncul rumusan sistem politik yang pertama dan istilah demokrasi yang berbeda dari kita kenal sekarang. 500 tahun setelahnya Eropa dikuasai oleh gereja. Satu Agustinus membawa kekuatan agama ke dalam politik dan lambat laun masuk ke peraturan negara. Selama hampir 1000 tahun, pemikiran-pemikiran Aristoteles lenyap dari buku-buku Eropa. Sampai akhirnya di era Renaissance, para pemikir hebat pun mulai bikin politik arah. Ada Machiavelli yang pernah bikin cara-cara bertahan dari kekuatan kekuasaan dengan cara bisa politik dari acara negara. Bukunya banyak dihujat, banyak juga dikejam, tapi ide-idenya tak bisa diambil. Hingga dunia beralih ke modern. Lahir banyak cara berpikir baru untuk terus nyari tahu hal-hal tentang jalan politik. Dan fokus ke ngamatin ranah institusinya sambil ngamatin para pemegang kekuasaan satu persatu. Dan bahkan berkembang pula cara berpikir dan tujuannya biar kita makin paham sama politik secara ilmiah. Buat kita ini mengkalkulasi arti politik dan mengapa kita harus belajar ilmu politik, simpel. Karena kita hidup di negara bermasyarakat pasti membutuhkan politik. Politik ini
tersebar di seluruh dunia. Politik jadi penentu utama apakah kita bakal hidup nyaman atau mengenaskan. Dan itu sebagai warga salah satu negara, tapi juga sebagai penduduk dunia ataupun di dalam lingkungan kerja dan keluarga. Politik itu cara kita bikin perubahan untuk sesuatu yang kita anggap gak ada. Tapi dia orang wajar kalau punya pemahaman yang beda-beda tentang keadilan. Dan dari sana berbagai pandangan politik yang beda-beda. Di masa depan ilmu politik bakal terus berkembang. Kalau di episode sosiologi kita tahu sekarang gak bisa lebih baik orang sekaligus, cara itu pula yang dipakai sama ilmu politik. Biar gampang coba bayangin zaman sekarang dari identitas sampai data tentang apa yang kita suka mau membaca dan melihat setiap hari bisa dianalisis dari manfaat ini untuk kepentingan kebijakan. Di satu sisi itu terlihat mudah, tapi gimana kalau cara ini dipegang oleh orang yang salah? Inilah yang jadi PR buat kita yang berbeda. Sebuah PR untuk menjadi calon pengamat politik peneliti akademisi jurnalis atau wakil anggota sebuah partai politik. Dan masalahnya gitu, semua kita diatur sama kebijakan. Kalau sampai sekarang kita masih nggak peduli, siapa yang ngelakuin kita ketika hidup kita diatur sama orang yang salah. Power tends to corrupt and soul power corrupts absolutely. Sepanjang sejarah, ilmu politik banyak terekam di mana pemimpin politik menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, bikin negara makmur dan tentram. Tapi ada pula yang pakai itu buat menguasai daerah-daerah lain, di batas-batas wilayah dan menjajah mereka. Daratan terlihat jadi pecahan-pecahan milik negara tertentu. Padahal lebih dari itu, di balik garis imajiner yang ada di peta, data mengenai penyimpan rahasia yang tertinggal. Dan ilmu inilah yang merupakan sampai nanti di geografi. Oke, sudah selesai videonya. Sekarang siapa dari anak-anak ibu yang ingin bertanya terkait dengan video yang telah kita tonton? Ada? Silakan, tunjuk tangan. Siapa? Ya, Musaira, coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai partisipasi politik. Pertanyaan saya adalah, kenapa partisipasi politik dilakukan secara langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi? Ya, Muhammad Rifki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana politik sesuai dengan aturan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Musaira dan Muhammad Rifki. Ini pertanyaan dari mereka akan kita jawab di LKPD yang akan Ibu bagikan nanti, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit materi. Oke, selanjutnya ini terkait dengan peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu kan judulnya tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, partisipasi politik ini itu ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu partisipasi politik. Ada yang tahu sebelumnya apa itu partisipasi politik? Ada apa? Partisipasi. Apa itu partisipasi? Mengikuti. Berarti kita terlibat, gitu kan? Nah, kalau partisipasi politik berarti kita terlibat dalam proses politik. Misalnya kayak kita ikut pemilihan OSIS. Nah, kita kan terlibat memilih. Itu yang dimaksud dengan partisipasi politik. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini menurut Kepler mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi atau kelompok yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Itu menurut Kepler. Nah, selanjutnya, menurut Ramlan Supardi, itu partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan
pemerintahan. Nah, itu partisipasi politik menurut Pamla. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dalam suatu masyarakat itu terlibat dalam partisipasi politik. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Jadi ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Kemudian memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Nah, selanjutnya memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Nah, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Selanjutnya, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan sebagaimana buat institusi bekerja. Selanjutnya, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Seperti itu. Nah, ini contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia ini di lingkungan sekolah. Nah, ini kan foto ketika kita pemilihan OSIS kemarin. Nah, semua ikut terlibat kan? Semua ikut memilih. Ada yang golput di sini? Ya. Alhamdulillah semuanya ikut ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu bentuk partisipasi politiknya. Yang pertama ada pemilihan ketua kelas di lingkungan kecil. Ada pemilihan ketua kelas. Kemudian di lingkungan yang lebih besar ada pemilihan ketua OSIS. Dan selanjutnya ada memilih ketua organisasi ekstrakurikuler. Seperti misalnya ikut pilih ketua pramuka. Kemudian ikut memilih ketua pecinta alam, ikut memilih ketua PNR. Nah, itu bagian dari partisipasi politik di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Nih, kalau misalnya kalian terlibat dalam OSIS, itu sudah termasuk berpartisipasi politik di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ada forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Nah, itu. Jadi itu yang partisipasi politik secara langsung. Nah, ada yang tidak langsung. Contohnya seperti apa? Misalnya kita menyampaikan aspirasi lewat kepala sekolah, lewat guru-guru tentang kebijakan sekolah. Itu bentuk partisipasi politik secara tidak langsung. Seperti itu. Nah, selanjutnya, semua partisipasi politik di lingkungan sekolah itu nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ada aturan-aturannya. Nggak boleh bertentangan dengan Pancasila, nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, terakhir nggak boleh bertentangan dengan tata tertib siswa dan sebagainya. Jadi kita di sekolah pun kan ada aturannya. Nah, nggak boleh juga bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, selanjutnya, ini di lingkungan masyarakat, partisipasi di lingkungan masyarakat. Ini gambar apa anak-anak ibu semuanya? Rapat kampung. Ini contoh gambar rapat kampung. Nah, rapat kampung itu salah satu juga partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Kemudian, contoh partisipasinya ada forum warga, kemudian pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan kedua organisasi masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya ada pembuatan peraturan yang berupa anggaran. Nah, seperti itu. Itu kalau di lingkungan masyarakat. Nah, ada partisipasi politik yang tidak langsung juga. Contohnya seperti apa? Menyampaikan aspirasi lewat apa? Lewat anggota DPR atau lewat anggota DPD atau lewat media sosial. Itu salah satu cara untuk partisipasi di lingkungan masyarakat, partisipasi politiknya. Nah, ini pun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat. Jadi hanya untuk daerah itu saja. Jadi nggak perlu mengurusi daerah lain. Itu kalau di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan negara, ini contoh gambar apa ini anak ibu? Demo itu contoh partisipasi politik apa bukan? Nah, kenapa partisipasi politik? Kemudian kita dari hasil demo itu kan mempengaruhi kebijakan negara, gitu ya. Nah, contoh di
umum. Nah, kalau kita sudah umur 17 tahun, itu kita sudah boleh terlibat dalam pemilihan umum atau pemilu untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Kemudian kita juga bisa ikut pilkada. Itu untuk memilih gubernur dan bupati. Kemudian aksi demonstrasi yang tertib. Nah, kalau partisipasi tidak langsung, itu juga bisa kita menyampaikan aspirasi lewat media sosial, lewat koran, lewat majalah, lewat artikel. Itu secara tidak langsung. Itu ya, anak ibu. Dari ibu ada yang ingin bertanya terkait materi tadi? Ada. Kalau nggak ada, silakan duduk kelompok yang sudah ibu bagikan. Nah, untuk kelompok 1, sebentar ya. Untuk kelompok 1 itu ada Fazilatul, Intan Zakia, Ahmad, Rosatul Nufu, Rimainisa, Ahmad Rizki, Ulfa Fadila, Marzuki. Itu kelompok 1. Nah, kelompok 2 ada Intan Nuraini, Arif, Mukri, Nelul Mafira, Putri Ramadhani, Sifa Ulaya, Wadina, Niswatul Khaira. Selanjutnya kelompok 3 itu ada Muhammad Khalil, Afzalia, Muhammad Rizki, Musairah, Putri Bardi, Saifah Alia, Al-Furqan. Nah, kelompok 4 Faratul Mafira, Muhammad Ikram, Munadi, Nailul Salama, Rizki Maulana, Sultan Nazira, dan Mahya Tiara. Nah, silakan duduk berkelompok yang sudah ibu bagikan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan bangun. Sudah duduk semua berkelompok? Sekarang ibu bagikan strategi-nya, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Sebelumnya dipilih dulu ketua kelompoknya siapa?
mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu partisipasi politik di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, upacara, MPR, paskibra dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Muhsin Nabawi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kenapa kita harus memilih ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sultan Nazira, saya berasal dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa di lingkungan sekolah harus ada politik? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaan dari anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah bertanya. Ya, sekarang ibu persilakan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silakan. Baik, saya akan menjawab dari Muhammad Muhyiddin. Yaitu pertanyaannya, kenapa kita harus memilih ketua kelas? Dikarenakan salah satu ciri partisipasi politik itu adalah diperintah dan memerintah. Maka kalau tidak kita pilih ketua kelas, kemudian ketua OSIS siapa yang akan memerintah kita? Dan juga pada pertanyaannya Sultan Nazira, mengapa lingkungan sekolah harus ada politik? Jadi, salah satu bentuk partisipasi politik di lingkungan sekolah adalah dengan mengikuti OSIS, mengikuti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas dan lain sebagainya. Secara tidak langsung pun kita dari lahir sudah berpolitik. Jadi kemana kita pergi, politik itu sudah meningkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bisa Kenalkan. Di samping kanan saya bernama Aftaliah Putri Mamisa, dan di samping kanannya lagi bernama Putri Balqis, dan di sampingnya lagi bernama M. Rizky, dan di sampingnya lagi bernama M. Al-Furqan. Jadi saya akan membacakan mengenai partisipasi politik di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung pilkada. Aksi demokrasi yang tertib, damai dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Jadi yang tidak paham bisa ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi yang diberikan oleh Ibu BKN kita, itu Bu Dr. Fatia. Dan di sebelah saya, di sebelah kiri ada Mazuki dan Muhammad Maulidi. Di sebelah kanan ada Mulidia, Nabila Syafiti, Faudilah dan Intan Maida. Jadi kami ingin menyampaikan masalah tentang politik. Di sini ditanya berdasarkan gambar di atas. Jawabannya di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 4 ingin partisipasi warga negara dalam sistem politik. Di sebelah kiri saya ada Rizky Maulana sama Nadiuddin, di sebelah kanan saya Nedo Salaman dan Nedo Mafira. Jadi kami ingin mempersingkat waktu. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain dan tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut mengandung. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri pada berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengandung kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang mempunyai masyarakat pemerintahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi hari ini itu tentang partisipasi politik yang sudah kalian tampilkan itu sudah bagus. Jadi terkait dengan partisipasi politik itu ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan negara. Ya. Nah, dari anak-anak ibu siapa yang mau ambil kesimpulan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang sudah mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya ini Ibu akan memberikan soal tes. Silakan dikerjakan. Walaupun duduknya berkelompok, tapi jangan diskusi dengan teman kelompok ya. Jadi silakan dikerjakan masing-masing.
kelas. Di